Nah, sekarang soal nomor 9. Nomor 9 ini adalah soal dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin anak-anak pernah berkunjung atau membeli sebuah barang di toko. Nah, di sini disajikan 4 toko. Di situ ada barang yang harga dari kaos dan celananya sama, cuma dari keempat toko tadi memberikan diskon yang bermacam-macam. Kemudian pertanyaan di sini disuruh memilih manakah adik akan membeli 2 celana, membeli 2 kaos dan celana agar mendapatkan harga paling murah, gitu ya. Jadi mendapatkan harga paling murah. Di sini membeli 2 kaos dan sebuah celana. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba agar mendapat harga paling murah, harga paling murah. Jadi itu kalau disuruh memilih adalah kita mencari diskon yang paling banyak toko itu memberikan. Jadi kita akan mencoba mencari dari toko itu mana yang paling banyak memberikan diskon. Nah, sekarang yang misalkan saya ambil dari D dulu aja, dari toko andalan. Toko andalan di sini ini andalan, toko andalan itu memberikan diskon 10%, berarti 10 yang kaos dulu 10/100 dikali 80.000 ya, 80.000 harganya. Kemudian membelinya 2. Di sini kan 2 kaos, maka kalikan 2. Maka di sini ini kan sederhanakan, ini habis. Ini adalah berarti 8.000 kali 2 berarti ini 16.000. Ini untuk yang kaos. Kemudian yang kedua berkaitan dengan celana. Celana di sini membelinya hanya sebuah, berarti di situ 25%. Karena 25% di sini kali per 100, 25/100 kali harganya 110. Maka di sini kalau dicari harganya adalah berapa nak? Ini dibagi 102 berarti 11 kali 25 berarti hasilnya 27.500. Kemudian dua bilangan itu dijumlahkan. Ini jadi berapa? 500. Kemudian 6 tambah 7 3. Kemudian 2 tambah 2 43. Nah, ini di toko andalan 43.500. Kemudian yang di toko Indah. Sekarang yang di toko Indah. Toko Indah dulu kita cari, caranya sama. Maka di situ 10/100 dikali 80.000. Oh, maaf, di toko Indah bukan 10% tapi 15%. Beda di sini. Oke, kita coba, ini beda. Ini 15 dikali 80.000, maaf, dikali 2. Ini kan sederhanakan habis. Berarti ini 30 kali 800, maka muncul di sini 24.000. Kemudian yang celana diskonnya 20%, berarti 20/100 dikali 110. Berarti muncul ini disederhanakan habis, maka muncul 22.000. Maka di sini dijumlah berapa nak? 46.000. Nah, ini toko andalan dan toko Indah. Toko Indah lebih besar, maka kemudian yang toko baru dicari juga yang baru. Toko baru berarti yang baru. Toko baru berarti sama, caranya dicari gimana? Berarti 20/100. Berarti 20/100 dikali 2, kali harganya dulu 80.000 dikali 2, maka ini sederhanakan. Maka ini
4 kali 2 berarti 32.000. Maka ini muncul 32.000. Kemudian yang celana. Celana berarti 15. Berarti 15 per 100 dikali 110.000. Maka muncul harganya jadi ini 2 nolnya 2 berarti berapa? 16.500 ya. Berarti 16.500. Maaf 500, 16.500. Maka jumlahnya ada 48.500. 46, 48, 43. Nah, sekarang yang terakhir toko ada. Yang toko ada sama berarti 25 per 100 dikali 80.000 dikali 2. Maka muncul, ini kan habis nolnya. Maka ini 2 dikali itu 5, 40. Berarti seperempat berarti kan 20.000 kali 2 berarti 40. 25%, seperempatnya 20 kali 2 berarti 40.000. 40.000, ini 40.000. Kemudian yang terakhir yang celana 10% dikali 110. Nah, ini ada berapa itu? Nah, berarti 11.000. Berarti ini 11.000. Berarti di jumlah ada 51.000. Maka ternyata yang toko yang paling murah itu adalah toko ada. Oke, maaf kemarin saya kuncinya keliru karena tidak memperhatikan di sini ada dua kaos yang dibeli. Nah, ini jadi cara untuk mencarinya, kita mencari diskon yang paling terbesar yang diberikan kepada pembeli, ternyata ada di toko ada. Jadi ini. Jadi ada di toko ada, yaitu diskonnya 51.000 yang paling besar. Kemudian soal yang nomor 10. Soal nomor 10 adalah soal berkaitan dengan diagram Venn. Anak harus ingat di situ, nanti sini dari sekelompok siswa diketahui 23. Jadi ini ada sepak bola. Sepak bola diikuti oleh 23 siswa. Kemudian basket. Ini basket saya singkat B, itu diikuti oleh 21. Kemudian di situ ada keterangan bahwa ada sepak bola dan basket itu ada 16. Tidak, artinya tidak sepak bola dan tidak basket itu ada 6. Nah, kemudian kondisi seperti ini, caranya bagaimana kita tuangkan dalam diagram Venn. Nah, diagram Venn itu kan seperti ini, dibuat persegi panjang. Kemudian di dalamnya kita buat himpunan dengan diagram elips. Boleh lingkaran silakan. Nah, ini sepak bola, ini basket. Kelompok yang di dalam ini adalah kelompok yang ikut kedua kegiatan itu. Maka yang di luar ini adalah yang tidak. Maka ini 6. Kemudian di setengah ini ada irisan. Artinya kelompok yang di tinggi adalah kelompok yang mengikuti sepak bola dan mengikuti basket. Maka ini terus itu 16. Nah, sekarang yang kanan kiri ini, anak-anak jangan langsung menuangkan angka-angka itu. Karena dari sepak bola ini seluruhnya itu sudah ada 16 pada seluruhnya 23. Maka di sini, yang di sini itu adalah sisanya. Berarti di sini adalah 23 dikurangi 16, maka ada 7. Begitu pula yang di basket.
seluruhnya 21, maka 21 dikurangi yang ada 16, berarti ada 5. Maka kelompok di situ semuanya ada berapa? Berarti kelompok itu ada 7 ditambah 16 ditambah 5 ditambah 6. Maka muncul 23 ditambah 11. Maka muncul 30 siswa. Maka di situ kelompoknya C. Jadi sekali lagi, kalau disajikan dengan diagram Venn, anak-anak harus hati-hati menempatkan bilangan-bilangan yang ada di soal itu, harus cermat. Ngisinya dari yang berada di tengah ini dulu. Kanan kirinya sisa. Jadi jangan langsung tentukan 23, 21, tapi sisanya. Karena kelompok seluruhnya adalah 23, sudah ada 16, maka sisanya 7. Di sini kelompok seluruhnya ada 21, sudah ada 16, maka sisanya 5. Maka sisa-sisa tadi dijumlah jadi seluruh kelompok di kelas itu. Jawabannya 34, itu nomor 10. Kemudian soal nomor 11. Nomor 11 berkaitan dengan notasi himpunan. X itu semesta. Ada semesta bilangan, yaitu bilangan asli, bacanya ini nak, kurang dari 10. Jadi bilangan asli yang kurang dari 10, maka kita sebutkan di sini. Bilangan asli yang kurang dari 10. Yang namanya bilangan asli dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah semestanya. Jadi S itu semesta. Ada kelompok A. Ada kelompok A itu kelompok bilangan ganjil. Sama, kurang dari 10. Maka yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian di situ ada kelompok B. Kelompok B itu prima. Bilangan prima anak-anak harus tahu. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang mempunyai faktor hanya ada 2, yaitu dirinya sendiri dan 1. Maka bilangan prima itu diawali dari 2, 3, 5, 7. Karena kurang dari 10 berarti hanya ini. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya komplement. Nah, sebelum saya mencari komplement, berarti saya cari dulu ini. Nah, tanda irisan itu artinya sama. Yang anggotanya sama, kita cari dulu. Dari himpunan A dan B dicari yang sama. Yang sama dikasih tanda. Yang sama di sini antara A dan B. Ini ada 3, berarti 3, berarti sini 3. Ada 5, ada 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian ini ada 7, kita tulis 7. Maka dari himpunan dan B ini dicari yang sama. Irisan, ini bacanya irisan. Irisan itu artinya sama. Kalau ini U itu gabung. Jadi gabungan. Itu kalau U. Kalau U itu gabungan. Kalau ini irisan. Nah, sekarang di sini ada kata-kata komplement. Nah, komplement itu apa anak-anak? Waktu di kelas 8 itu artinya bukan. Jadi komplement itu bukan. Berarti kalau begitu komplement dari A irisan B berarti apa? Berarti bukan ini. Jadi bukan 3, bukan 5, bukan 7, tapi ada di semesta. Ya berarti sisanya. Berarti berapa saja? Berarti anggotanya, berarti sisanya. Selain itu berarti 1, 2, 4, 6, 8. Berarti jadinya ini. Jadi 1, 2, 4, 8. Oh ya, masih ada satu lagi 9. Maka jawabannya C. Jadi komplement itu artinya bukan. Itu komplement. Kalau tanda seperti N ini notasi irisan, artinya sama. Kalau U union itu gabung, jadi ditulis semua. Ini materi kelas 7, himpunan. Sekarang nomor 12.
Nomor 12 yaitu soal berkaitan dengan pertidaksamaan linier. Setengah X dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 2/3 dan seterusnya. Kita lanjutkan terus dulu aja. Setengah X dikurangi 3 kurang dari 2/3 dalam kurung arti ini dikali, maka ini saya kalikan. Maka dikali ini, berarti 2/3 kali X, berarti 2/3 X. 2/3 kali 4, berarti min 8/3. Nah, sekarang ini ada pertidaksamaan linier melibatkan bilangan pecahan. Kemudian kalau anak-anak merasa tidak bingung dengan operasi hitung bilangan pecahan, silahkan dilanjutkan. Cara melanjutkannya bagaimana? Suku-suku yang sejenis dikelompokkan di ruas yang sama. Biasanya suku yang ada huruf X itu dipindah ruas kiri, digeser, pindah ruas kiri, pindah ruas kiri. Kemudian cara memindahkan bilangan-bilangan, artinya kan ada aturannya. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Tetapi kalau di situ anak-anak merasa tidak mampu dengan bilangan pecahan, jadikan bilangan bulat. Masing-masing bilangan di suku itu jadikan bulat. Caranya bagaimana? Dicari KPK dari penyebut yang ada. KPK dari apa? Dari 2 dan 3. KPK-nya berapa? Yaitu KPK-nya 6. Karena penyebutnya sini 2 dan 3. Maka kalikan 6 semua. Setengah dikali 6. Maka di sini muncul 3X. Min 3 kali 6. Min 18. Kurang dari sama dengan 2/3 kali 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2 berarti 4X. 6 dibagi 3, 2 kali 8 min 16. Langkah berikutnya dikelompokkan di ruas yang sama. Yang X di ruas kiri. 3X. Ini ada 4X positif pindah bergeser jadi negatif. Kurang dari negatif 16, ini pindah ruas kanan, negatif jadi plus 18. Maka ini diselesaikan, 3 dikurangi 4, min 1X atau min X, silakan boleh. Min 16 ditambah 18 jadi 2. Nah, sekarang di sini nanti ujung-ujungnya happy endingnya ini harus X. Jadi tidak boleh ada bilangan. Min 1X itu kan artinya berarti caranya adalah berarti ini dipindah ruas karena ini perkalian jadi 2 dibagi min 1. Dan karena melibatkan bilangan negatif, maka yang namanya pertidaksamaan kalau dibagi atau dikali bilangan negatif, maka operasi pertidaksamaannya dibalik. Jadi hati-hati, yang tadinya ini lebih kecil sama dengan, karena di sini dibagi bilangan min 1, ini jadi tandanya dibalik. Itu kuncinya anak-anak. Maka di situ X lebih besar sama dengan min 2. Kemudian milih di sini mana? Nah, cara memilihnya kalau anak-anak masih bingung, buatlah garis bilangan. Kemudian di situ diletakkan min 2. Karena ini lebih besar, maka pasti arahnya ke kanan. Kalau lebih kecil arahnya ke kiri. Sehingga di situ adalah min 1, 0 dan seterusnya. Karena ada sama dengan berarti min 2-nya ikut. Berarti min 2, min 1, 0 dan 1 seterusnya. Jawabannya D. Jadi sekali lagi anak-anak, untuk operasi hitung bilangan operasi hitung pertidaksamaan, kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, terakhir sekali nanti mohon dicermati tandanya dibalik. Yang awalnya lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan. Itu soal nomor 12. Nah, ini soal nomor sampai nomor 12. 4 nomor. Nah, itu sekali lagi nanti kita akan lanjutkan soal nomor 13 sampai soal nomor 16.